Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyar Noratha dari kelompok 11. Sebelumnya saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang urgensi penyerapan nilai hukum Islam dan hukum adat dalam pengaturan tindak pidana perzinaan. Dimulai dari pendahuluan. Dalam masyarakat Indonesia yang religius dan menjunjung tinggi nilai sosial dan budaya, perzinaan dipandang sebagai perbuatan tercela yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga merugikan keluarga, masyarakat, dan bahkan negara. Sayangnya, aturan perzinaan dalam pasal 284 KUHP yang saat ini berlaku belum sepenuhnya mengatur perzinaan yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah atau salah satu pelakunya yang sudah menikah. Ini artinya perzinaan yang dilakukan oleh dua orang yang belum menikah tidak dianggap sebagai tindak pidana menurut KUHP itu sendiri. Padahal dari data menunjukkan bahwa perilaku seks bebas di kalangan remaja semakin meningkat. Juga BKKBN memperkirakan sekitar 2 juta aborsi terjadi tiap tahun di Indonesia. Dan sebagian besar diantaranya merupakan akibat dari kehamilan tidak diinginkan akibat seks di luar nikah. Hukum Islam dan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat sebenarnya sudah sejak lama mengatur dan melarang segala bentuk perzinaan tanpa membedakan status perkawinan. Mungkin oleh karena itu perlu adanya pembaruan hukum pidana nasional yang menyerap nilai-nilai hukum Islam dan adat agar lebih sesuai dengan kenyataan sosial masyarakat Indonesia. Lalu saya akan menjelaskan juga sedikit pemahaman saya dari poin B, yaitu keselarasan nilai-nilai pasal 284 KUHP dengan hukum Islam dan hukum adat. Poin 1, nilai-nilai hukum tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam, perzinaan didefinisikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Tindakan ini dianggap sebagai dosa besar, keji, dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Larangan ini bersumber dari Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 32, yang menyebutkan bahwa zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Selain itu, hadis Nabi juga menguatkan bahwa zina termasuk dosa besar setelah pembunuhan. Islam membedakan hukuman bagi pelaku zina berdasarkan status perkawinan. Yang pertama itu, jika sudah menikah atau mushan, hukumnya adalah rajam sampai mati. Lalu yang kedua, jika belum menikah, ghair mushan, hukumannya 100 kali cambuk. Namun penerapan sanksi ini sangat ketat. Diperlukan 4 orang saksi mata yang benar-benar melihat peristiwa zina secara jelas. Ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi berat, prinsip kehati-hatian sangat dijunjung. Islam menganggap zina sebagai pelanggaran terhadap public ethics, artinya bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga merusak struktur sosial, moral, keluarga, dan keturunan. Oleh karena itu, menurut Islam, zina wajib dikriminalisasi oleh negara. Pandangan Islam sangat kontras dengan pasal 284 KUHP yang justru menganggap zina sebagai private ethic, yaitu urusan pribadi antara pelaku dan pasangannya. Ini menunjukkan perbedaan nilai mendasar yang menjadi alasan perlunya penyelarasan hukum nasional dengan nilai-nilai Islam. Lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nilai-nilai hukum tindak pidana perzinaan menurut hukum adat. Perzinaan dalam hukum adat Indonesia dipandang bukan semata-mata sebagai pelanggaran privat, melainkan sebagai pelanggaran yang berdampak luas terhadap kehormatan keluarga, kesusilaan masyarakat, dan keseimbangan sosial. Hukum adat dari berbagai daerah di Indonesia seperti Kampar, Madura, Tolaki, Minang, dan Dayak secara umum memiliki kesamaan nilai bahwa perzinaan adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, baik dilakukan oleh orang yang telah menikah maupun belum. Perbuatan ini dianggap mencemari kehormatan, mengganggu kesakralan perkawinan, dan merusak tatanan adat. Saksi yang dikenakan dalam hukum adat beragam, dengan disesuaikan dengan status pelaku, akibat yang ditimbulkan, seperti kehamilan, serta hubungan keberatan antar pelaku. Saksi tersebut berkisar dari denda adat, pemaksaan untuk menikah, hingga hukuman sosial dan bahkan hukuman mati. Dalam kasus tertentu,
Saksi adat ini bersifat pemulihan, bukan semata hukuman, dan bertujuan menjaga kembali kehormatan masyarakat. Nilai-nilai hukum adat mengenai perzinahan menunjukkan kedekatan dan keselarasan dengan hukum Islam yang juga memandang zina sebagai perbuatan keji dan termasuk dalam ranah publik etis. Dalam kedua sistem hukum tersebut, perzinahan tidak terdapat pada mereka yang telah menikah, melainkan berlaku untuk semua pelaku hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Sebaiknya pasal 284 KUHP mewakili nilai hukum warisan kolonial Belanda yang bersifat privat, membatasi perzinahan hanya pada pelaku yang salah satunya atau keduanya sudah menikah dan hanya dapat diproses secara hukum melalui delik aduan oleh pasangan yang sah merasa dirugikan. Ini menimbulkan ketimpangan nilai dengan sistem hukum adat dan Islam di Indonesia yang lebih mengutamakan keseimbangan sosial dan moral masyarakat. Dengan demikian disimpulkan bahwa nilai-nilai adat mengenai tindak pidana perzinahan menekankan aspek moral kolektif dan keseimbangan sosial berbagai dan pendekatan KUHP yang individualitis ke depan dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional. Perlu ada harmonisasi agar nilai hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk hukum adat dan Islam dalam kekomodasi secara lebih adil dan relevan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan bagian C, yaitu model peraturan tindak pidana perzinahan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Yang pertama, model pengaturan tindak pidana perzinahan dalam RUU KUHP 2019. RUU KUHP 2019 membuat klasifikasi tindak pidana perzinahan menjadi 4, yaitu tindak pidana perzinahan dalam bentuk pokok, tindak pidana perzinahan yang disetujui perempuannya karena janji akan dinikahi dan akhirnya diingkari. Yang ketiga, tindak pidana perzinahan oleh pasangan keluarga di luar nikah, dan tindak pidana perzinahan antara orang yang memiliki hubungan darah. Perzinahan secara umum diatur pada pasal 417 ayat 1. Perzinahan akibat janji untuk dinikahi yang diingkarin itu diatur dalam pasal 418. Perzinahan dalam hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan diatur pada pasal 419, dan perzinahan dengan anggota keluarga sedarah diatur dalam pasal 420. Adanya klasifikasi tindak pidana perzinahan merupakan hal yang beda dengan aturan dalam pasal 284 KUHP yang hanya mengatur dua jenis tindak pidana perzinahan, yaitu perzinahan turut serta melakukan perzinahan. Baik, poin kedua yaitu model pengaturan tindak pidana perzinahan yang selaras dengan nilai-nilai hukum Islam dan hukum adat. Rumusan pasal tentang larangan perzinahan yang baik adalah rumusan yang sejauh mungkin mengadopsi hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dalam konteks Indonesia adalah hukum Islam dan hukum adat. Di samping itu, tentu saja harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang universal. Berdasarkan argumentasi ini, maka rumusan pasal tentang larangan perzinahan yang harus didasarkan ada 3 prinsip. Pertama, perzinahan merupakan perbuatan dalam lingkup private etis, namun memiliki dampak ke dalam public etis, sehingga dapat dikriminalisasikan. Kedua, dalam kriminalisasi perzinahan harus diberikan definisi hukum yang jelas tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai perzinahan. Ketiga, perzinahan harus diklasifikasikan berdasarkan 4 hal. Motif perzinahan. Yang pertama, kedudukan pelaku, akibat, dan status perkawinan. Beratnya ancaman pidana bagi pelaku perzinahan didasarkan pada klasifikasi perzinahan. Mengerti definisi perzinahan dapat disepakati rumusan RUU KUHP 2019, yaitu persetubuhan dengan orang yang bukan suami dan istrinya. Dengan definisi ini maka mencakup setiap perzinahan yang terjadi, baik dilakukan oleh orang yang sudah maupun belum kawin. Definisi perzinahan seperti ini telah mencerminkan definisi perzinahan menurut hukum Islam maupun hukum adat, sehingga sudah dapat dikatakan definisi ini selaras dengan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Baik, kesimpulan dari urgensi penyerapan nilai hukum Islam dan hukum adat dalam peraturan tindak pidana perzinahan adalah
Perzinahan merupakan tindakan tercela dengan dampak sosial yang luas, namun pada pasal 28 KUHP saat ini belum mencerminkan nilai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Hukum Islam dan hukum adat memiliki pandangan lebih tegas terhadap perzinahan, mencakup semua hubungan seksual di luar nikah tanpa membedakan status perkawinan. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana perlu menyerap nilai-nilai dari hukum Islam dan hukum adat agar lebih selaras dengan realitas sosial dan budaya masyarakat serta lebih efektif dalam mencegah dan menindak perzinahan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.